Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Kartika dengan NIM 11 20 10 322 dari kelas MA 21 BA1 STM. Mata kuliah berpikir kritis. Di sini saya akan berpendapat terkait berita mengenai kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% berlaku pada 1 Januari 2025, serta kebijakan diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kilo. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang tujuannya itu untuk memperkuat basis pajak dan mendukung pembiayaan program-program pembangunan negara seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tapi, kebijakan PPN adalah kebijakan yang sensitif karena memiliki sifat regresif. Pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir tanpa melihat tingkat pendapatan mereka, sehingga kelompok yang berpendapatan rendah lebih terdampak secara proporsional dibandingkan kelompok yang berpendapatan tinggi. Kelompok ini menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan dasar, yang berarti kenaikan PPN akan langsung mempengaruhi daya beli mereka. Risiko utama dari kebijakan ini adalah meningkatnya tekanan inflasi. Kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa, terutama yang tidak mendapatkan pembebasan PPN menjadi lebih mahal. Akibatnya, daya beli masyarakat dapat melemah, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola dampaknya secara tepat dan adil. Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus gitu. Secara prinsip sih langkah ini sangat positif karena menunjukkan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak. Yang pertama kan ada diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga yang dengan dayanya 2200 watt ke bawah selama periode Januari hingga Februari 2025. Ini adalah salah satu kebijakan mitigasi pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai yang menjadi 12%. Program ini ditargetkan mencakup sekitar 81,4 juta pelanggan rumah tangga atau 97% dari total pelanggan PLN. Nah, yang mayoritas berada di lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Yang kita ketahui listrik itu kan merupakan kebutuhan dasar yang digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai dari penerangan, memasak, hingga kebutuhan komunikasi dan hiburan. Kenaikan biaya listrik dapat memicu dampak berantai terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, diskon listrik menjadi cara efektif untuk langsung membantu mengurangi tekanan keuangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Nah, dengan adanya potongan biaya listrik, kelompok pelanggan yang paling terdampak dapat mengalihkan alokasi dananya yang sebelumnya untuk membayar listrik ke
selanjutnya langsung ke kebutuhan pokok gitu, seperti pangan, pendidikan, atau kesehatan. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah penyesuaian tarif PPN. Diskon ini menyasar pelanggan dengan daya 2200 watt ya, ke bawah, yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Datanya juga menunjukkan bahwa pelanggan dalam kategori ini mencakup mayoritas rumah tangga yang tidak hanya rentan terhadap kenaikan harga, tetapi juga memiliki keterbatasan untuk menambah penghasilan secara cepat. Diskon listrik yang berlaku hanya 2 bulan, yaitu pada Januari dan Februari 2025. Hal ini dapat dilihat ya sebagai langkah awal yang baik, tetapi durasi program yang terbatas beresiko tidak cukup untuk menutupi dampak jangka panjang dari kenaikan PPN ini. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi yang berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa yang lain, yang dampaknya mungkin langsung lebih dari 2 bulan. Selanjutnya itu ada bantuan beras 10 kg ya, untuk 16 juta keluarga yang masuk pada bulan Januari dan Februari 2025. Kebijakan ini merupakan upaya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang menjadi 12%. Bantuan ini ditunjukkan untuk memastikan kebutuhan dasar berupa makanan pokok tetap terpenuhi, sekaligus menjaga ketahanan pangan kelompok penerima di tengah potensi kenaikan harga barang. Yang kita ketahui ya, beras itu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan memberikan bantuan pangan berupa beras, pemerintah langsung mengintervensi salah satu kebutuhan dasar yang paling penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Keluarga yang berpendapatan rendah seringkali menghabiskan sebagian besar penghasilan mereka untuk membeli kebutuhan pangan ya. Dengan bantuan beras 10 kg, pengeluaran untuk kebutuhan pokok dapat berkurang secara signifikan, sehingga alokasi dana yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau yang lainnya. Dalam situasi kenaikan PPN ini, bantuan pangan semacam ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk mencegah keresahan masyarakat yang mungkin muncul akibat kenaikan harga barang kebutuhan lainnya. Meskipun kebijakan ini memiliki manfaat yang signifikan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah agar bantuan berjalan efektif. Salah satunya, ketepatan data penerima bantuan menjadi hal yang krusial. Jika data tidak diperbarui, ada risiko keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak memenuhi syarat justru menerima. Pemerintah harus memastikan bahwa database penerima bantuan seperti yang dikelola oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ya, itu diperbarui secara real time. Yang kedua itu distribusi beras dalam skala besar untuk 16 juta keluarga dalam waktu singkat memerlukan perencanaan yang logistik yang matang ya. Ada risiko keterlambatan distribusi akibat masalah transportasi, penyimpanan, atau kapasitas penyalur terutama di daerah terpencil. Dalam program bantuan pangan sebelumnya, penyelewangan seringkali menjadi masalah. Bantuan yang tidak sampai kepada penerima atau beras yang berkualitas rendah dapat mengurangi efektivitas program pengawasan yang ketat melalui sistem digital
dan keterlibatan masyarakat lokal sangat penting. Program ini hanya berlangsung selama 2 bulan ya, bulan Januari dan Februari 2025. Mengingat dampak kenaikan PPN bisa dirasakan dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengevaluasi apakah durasi 2 bulan sudah memadai atau perlu diperpanjang. Solusinya itu pemerintah harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperbarui data penerima secara berkala ya. Penggunaan teknologi seperti sistem digital dan verifikasi biometrik dapat membantu mengurangi kesalahan data penerima. Yang kedua itu data mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah dapat melibatkan lembaga independen, media, dan masyarakat sipil untuk memantau distribusi bantuan. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan Perum Bulog dan mitra distribusi lainnya untuk memastikan kelancaran logistik. Selanjutnya, untuk dampak yang lebih luas, bantuan beras dapat dikombinasikan dengan program sosial lain seperti bantuan langsung tunai ya, atau subsidi barang pokok lainnya. Yang ketiga itu kan ada pembebasan dan fasilitas PPN untuk barang dan jasa strategis. Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, ikan, dan gula pasir, serta minyak goreng ya, yang mereknya minyak kita, tetap mendapatkan pembebasan atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga harga barang strategis tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Selain itu, PPN sebesar 1% untuk komoditas seperti tepung terigu, gula pasir, menunjukkan upaya pemerintah untuk mendukung sektor produksi makanan. Hal ini penting karena bahan-bahan ini memiliki peran besar dalam industri makanan dan minuman. Jika harga bahan baku ini stabil, efek inflasi pada harga produk akhir dapat diminimalkan. Selanjutnya itu ada intensif perpanjangan PPh final 0,5% bagi UMKM ya. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ya, menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja ya di tanah air. Sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Dengan memberikan perpanjangan pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM, pemerintah secara langsung mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha kecil sehingga mereka itu dapat lebih fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Dampaknya ini intensif ini memberikan ruang bernapas bagi UMKM untuk mengelola keuangan dengan lebih fleksibel, terutama di tengah PPN ya, yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Kebijakan ini juga menciptakan intensif bagi UMKM untuk terus meningkatkan omset mereka hingga mencapai batas maksimum 4,8 miliar per tahun, sehingga memberikan peluang untuk naik kelas ke skala bisnis yang lebih besar. Manfaat utamanya itu kebijakan ini ya. Yang pertama, PPh final 0,5% adalah kebijakan yang dirancang untuk menyederhanakan proses perpajakan bagi UMKM.
pelaku usaha tidak perlu repot menghitung laba rugi secara rinci. Cukup membayar 0,5% dari omset mereka. Yang kedua, dengan memperpanjang intensif ini, UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan bisnis, seperti meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, atau melakukan inovasi produk. Kebijakan ini memberikan sinyal positif kepada pelaku UMKM ya, khususnya bahwa pemerintah serius dalam mendukung sektor ini. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi lebih banyak dalam bisnis mereka. Intensif pajak ini juga mendorong UMKM yang sebelumnya berada di sektor informal beralih ke sektor formal. Dengan membayar pajak yang rendah, pelaku usaha dapat menikmati berbagai manfaat dari formalitas usaha seperti akses ke pembiayaan dan perbankan, peluang kemitraan dengan perusahaan besar. Tantangannya apa sih? Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait pengelolaan pajak dan manfaat dari kebijakan ini. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis UMKM. Yang kedua, pendampingan juga diperlukan untuk membantu UMKM dalam hal manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan digitalisasi, agar mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Langkah-langkahnya untuk membantu UMKM, yang pertama itu pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah ya, dari sektor swasta untuk memberikan pelatihan kepada UMKM dalam bidang manajemen, teknologi, dan pemasaran. Yang kedua itu pendampingan khusus bagi UMKM di sektor prioritas seperti makanan dan minuman, kerajinan, serta teknologi digital. Perlu diperkuat ya, agar potensi mereka bisa dimaksimalkan. Selain intensif pajak, pemerintah juga perlu memperluas akses UMKM ke pembiayaan dengan bunga rendah, serta menciptakan peluang untuk pemasaran produk baik di pasar lokal maupun internasional. Selanjutnya ada intensif untuk sektor properti dan kendaraan ramah lingkungan ya. Pemerintah itu memberikan intensif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk rumah dengan harga jual hingga 5 miliar yang berlaku tahun 2025. Diskonnya itu 100%. PPN untuk rumah dengan harga 2 miliar pada periode Januari sampai Juni 2025. Diskon 50% untuk rumah dengan harga 2 miliar pada periode Juli sampai Desember 2025. Untuk rumah dengan harga 2 miliar hingga 5 miliar, PPN diskon berlaku sesuai aturan. Manfaat dari kebijakan ini, intensif ini dirancang untuk mendorong daya beli masyarakat di sektor properti, terutama pada rumah-rumah ya yang masuk kategori menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Dengan keringanan pajak, masyarakat yang selama ini menunda pembelian rumah akan terdorong untuk mengambil keputusan untuk membeli, sehingga meningkatkan kualitas pasar properti. Intensif ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama atau meningkatkan kualitas hunian mereka. Hal ini penting
dalam konteks pemerataan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup. Sebagian besar masyarakat dengan berpenghasilan rendah ya, mungkin masih kesulitan mengakses pembelian rumah. Meskipun dengan intensif ini diperlukan skema pembiayaan yang lebih fleksibel seperti KPR bersubsidi agar kebijakan ini benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa intensif ini benar-benar dimanfaatkan untuk pembelian rumah pertama atau kebutuhan mendesak, bukan spesifikasi oleh investor properti. Selanjutnya itu intensif untuk kendaraan ramah lingkungan ya. Pemerintah memberikan intensif pajak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk kendaraan listrik dan hibrida ya, kebijakan ini dirancang untuk mempercepat transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Manfaatnya itu, kendaraan listrik dan hibrida menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan memberikan intensif pajak, pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke teknologi transportasi yang lebih bersih, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Intensif pajak akan menurunkan harga kendaraan listrik yang selama ini menjadi kendala utama adopsi teknologi. Ini di kalangan masyarakat ya. Dengan harga yang lebih terjangkau, kendaraan listrik masyarakat diharapkan menjadi pilihan yang kompetitif dibandingkan kendaraan konvensional. Nah, dengan kebijakan ini juga Indonesia dapat menjadi pasar yang menarik bagi produsen kendaraan listrik. Hal ini mendukung pengembangan industri manufaktur baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Tantangannya itu, salah satu kendala utama dalam adopsi kendaraan listrik adalah kurangnya infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya atau charging station. Pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur ini berjalan seiring dengan peningkatan dengan jumlah kendaraan listrik. Yang kedua, meskipun intensif pajak mengurangi harga, kendaraan listrik masih relatif mahal bagi sebagian besar masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kampanye edukasi untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya kendaraan ramah lingkungan. Agar intensif ini berdampak optimal, pemerintah ini perlu mendorong produsen lokal ya, untuk meningkatkan kapasitas produksi kendaraan listrik. Dengan demikian, harga kendaraan listrik dapat lebih kompetitif dan terjangkau. Pemerintah ini perlu bekerja sama ya dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan stasiun pengisian daya, terutama di daerah perkotaan dan jalan utama antar kota. Untuk meningkatkan aksesibilitas kendaraan listrik, pemerintah dapat mempertimbangkan subsidi langsung atau skema pembiayaan khusus untuk pembelian kendaraan listrik ya oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Meskipun kebijakan ini sudah dilengkapi dengan berbagai stimulus, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi pemerintah. Yang pertama itu durasi stimulus yang singkat. Stimulus seperti diskon listrik dan bantuan beras hanya berlaku selama 2 bulan kan ya, bulan Januari dan Februari 2025. Dampak kenaikan PPN, terutama pada harga barang dan jasa, akan dirasakan lebih lama dari itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan perpanjangan durasi stimulus
untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Yang kedua adalah kelompok masyarakat menengah yang tidak menerima bantuan langsung juga akan terdampak oleh kenaikan PPN. Terutama mereka yang tidak termasuk kategori miskin ya, tetapi memiliki pengeluaran yang cukup besar untuk kebutuhan sehari-hari. Kebijakan tambahan perlu dipertimbangkan seperti intensif pajak penghasilan untuk kelompok ini ya. Yang ketiga itu ada program bantuan sosial dan stimulus sering kali menghadapi masalah dalam pelaksanaannya, seperti data penerima yang tidak valid atau penyimpanan dalam distribusi. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan pengawasan untuk memastikan bahwa manfaat ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kesimpulannya dari saya itu, kenaikan tarif pajak PPN ya, pertambahan nilai yang menjadi 12% berlaku pada 1 Januari 2025 adalah langkah yang penting dapat memperkuat penerimaan negara ya. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan untuk mendukung pembangunan nasional, baik dalam infrastruktur, sosial, maupun program-program yang menguntungkan masyarakat luas. Namun, meskipun bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, pemerintah juga harus menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi menambah beban ekonomi bagi sebagian masyarakat, terutama yang berada di lapisan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah telah merancang berbagai stimulus untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN ini. Stimulus ini termasuk pemberian diskon 50% untuk tarif listrik bagi rumah tangga dengan dayanya yang 2200 watt ke bawah, pembagian beras 10 kg per bulan untuk 16 juta keluarga, serta pembebasan atau penurunan tarif PPN untuk barang dan jasa tertentu, seperti bahan pokok dan layanan pendidikan serta kesehatan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berusaha ya menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga memberikan intensif pajak untuk sektor-sektor tertentu, seperti UMKM dan industri pengolahan, untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan sektor-sektor yang berperan penting dalam perekonomian. UMKM yang seringkali berhadapan dengan tantangan operasional dapat merasa lebih terbantu dengan pembebasan pajak penghasilan dan tarif pajak yang lebih rendah. Tapi, meskipun kebijakan ini sudah didukung ya dengan stimulus yang cukup banyak, kita harus menyadari bahwa potensi dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat tetap harus diwaspadai. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan harga barang di pasar dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Penggunaan teknologi dan data yang akurat akan sangat membantu dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Selain itu, dalam jangka panjang ya, pemerintah perlu fokus pada pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan akses ke pasar global yang akan membantu mereka berkembang dan mandiri meskipun ada tekanan dari kebijakan perpajakan. Dengan dukungan dari masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah yang konsisten dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan,
Kenaikan PPN ini diharapkan dapat menjadi langkah yang bermanfaat bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia. Serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.